Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami bertiga akan mempraktekkan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini yang berperan sebagai supervisor adalah teman saya Parwati dari SD Pelopor Bumi. Saya sebagai sebagai coach teman saya Turizam dari SDN 12 Mandau. Dan saya sendiri sebagai coach Desmalina dari SD Negeri 2 Mandau. Nah, selamat menyaksikan video kami berikut ini. Baik, selamat sore Pak Ipul. Sore juga Bu Parwati. Ya, baiklah, apa kabar Pak Ipul? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, sehat ya. Ya, saya dengar Bapak mau mengadakan coaching dengan coaching Bapak. Iya. Siapa coaching Bapak? Ibu Desmalina. Ibu Desmalina ya Pak ya. Baiklah, berhubungan dengan praktik coaching yang akan Pak Ipul lakukan. Hari ini saya ingin menanyakan mengenai atau menyampaikan atau mendiskusikan tentang penilaian percakapan coaching. Ya, jadi dalam coaching nanti yang akan dinilai itu Bapak udah tahu belum kira-kira? Ya, mengenai alumni nanti Ya, ya Pak ya. Jadi nanti yang akan kita lihat adalah alumni kita. Ya. Untuk pelaksanaan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berpolok. Ya, dan juga kompetensi Ya. dalam coaching ya Pak ya. Ya, untuk selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Itu bagian mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berpolok. Ya, baiklah kalau begitu. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian apa yang akan dicapai dalam untuk mengembangkan untuk pengembangan yang diinginkan? Indikator yang ingin disampaikan itu agar si coachingnya nanti bisa mencari solusi dari permasalahan yang akan dibicarakan. Ya, Bapak, untuk pertemuan hari ini untuk pra-observasi saya selaku supervisor saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan dilaksanakan di praktek coaching. Selamat sore Pak Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Des. Waalaikumsalam Pak Ipul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, sesuai rencana kita kemarin, Ibu akan minta diskusi sama saya ya. Iya, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah itu? Begini Pak, saya kan ada permasalahan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Saya mengalami sedikit kesulitan. Jadi saya bingung bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama di kelas saya. Jadi pengasaran Ibu itu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di Iya kelas. Pak, iya benar Pak. Jadi nanti dari pembicaraan kita ini, nah apa yang ingin dicapai? Keinginan saya itu saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya dengan baik dan sesuai dengan harapan yang saya inginkan itu Pak. Semoga nanti apa yang disampaikan akan mendapat hasil ya. Sekarang coba Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu alami. Permasalahannya itu saya kesulitan dalam menentukan apakah saya akan melakukan diferensiasi itu kan ada 3 ya Pak, ada diferensiasi konten, proses dan produk. Nah saya bingung Pak, saya harus menerapkan diferensiasi yang mana dulu gitu Pak. Nah jadi seperti itu Pak, makanya saya minta bantuan Bapak mungkin dengan kita melakukan coaching ini saya bisa dapatkan solusi dari Bapak. Tentang penerapan diferensiasi ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Jadi saya nanti mungkin bisa minta pendapat Bapak juga. Misal begini Pak, saya kan mau ngambil salah satu dari diferensiasi itu. Mungkin diferensiasi yang akan saya ambil itu misalnya diferensiasi proses gitu atau diferensiasi produk. Nah, jadi
mana nanti yang lebih baik saya ambil, apakah diferensiasi proses atau produk dalam ini Pak, dalam kegiatan yang akan saya lakukan nanti di kelas gitu Pak. Nah, dari diferensiasi tadi kan ada 3. Nah, Ibu akan mengambil salah satu dari ketiga tersebut. Iya, Pak. Nah, mungkin dalam untuk mengambil suatu kursus itu pasti ada suatu tantangan. Mungkin adakah tantangan bagi Ibu untuk melakukan? Iya, kemarin itu kalau dalam melaksanakan diferensiasi itu kan saya harus tahu dulu yang bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana profil belajar siswa dan kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa. Nah, kemarin itu saya sudah melakukan asesmen diagnostik Pak di awal pembelajaran, dan di sana saya sudah mengelompokkan siswa yang berdasarkan gaya belajarnya, ada visual, audio, dan kinestetik. Nah, jadi maksud saya nanti kalau saya sudah melakukan asesmen itu, saya lebih tepatnya lebih baiknya atau lebih mudahnya itu menggunakan diferensiasi yang di bagian mana, gitu, apakah di proses atau di produk. Gitu. Jadi itu yang saya minta nanti masukan dari Bapak. Nah, tapi jadi Ibu, ya sekarang apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Rencana saya akan melakukan diferensiasi di produk Pak gitu. Jadi anak ini nanti saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Anak yang hobi menggambar, kemudian anak yang hobi yang punya kemampuan minat di praktek langsung, dan anak yang hobi menulis. Jadi nanti saya kelompokkan menjadi 3. Anak yang hobi menggambar mungkin saya akan suruh mereka untuk menggambar bagaimana bentuk adaptasi tumbuhan itu. Nah, sedangkan anak yang hobinya praktek langsung, mungkin saya akan suruh mereka untuk mencari tumbuhan dan menyebutkan bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi. Jadi mereka lakukan langsung Pak, dan itu mereka videokan. Dan itu mereka videokan dan akan perlihatkan kepada saya. Nah, untuk anak yang hobi menulis, saya akan suruh mereka membuat semacam penjelasan berupa makalah, menjelaskan bagaimana bentuk adaptasi tumbuhan tersebut. Nah, jadi seperti itu Pak. Oh, jadi untuk melaksanakan rencana ini Ibu telah dapat menyimpulkan yaitu dengan melakukan diferensiasi. Iya, pasti mengelompokkan ini. Ibu telah dapat melihat itu dengan mengelompokkan siswa itu. Ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi prioritas utama untuk Ibu melakukan rencana ini? Prioritas utamanya tentunya saya akan mempersiapkan terlebih dahulu Pak dalam rencana pembelajaran, dalam kegiatan yang akan saya lakukan, karena saya kan tadi fokusnya ke produk gitu Pak ya. Tentunya saya akan melihat apakah nanti kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Dari ketiga kegiatan tadi bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat gitu Pak. Jadi seperti itu kira-kira keinginan saya gitu Pak. Jadi yang menjadi tolak ukur dalam rencana itu? Yang menjadi tolak ukur itu nanti siswa itu kalau yang membuat yang menggambar itu memang benar mereka bisa menunjukkan bahwa begini cara tumbuhan itu beradaptasi. Nah, kalau yang membuat video juga mereka bisa memperlihatkan kepada saya begini cara tumbuhan beradaptasi gitu Pak. Jadi yang menulis juga begitu, mereka bisa menceritakan kepada saya dalam tulisan mereka bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi. Jadi karena tujuan pembelajaran yang saya buat itu kan siswa dapat menjelaskan tentang cara makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya, khususnya kan kepada tumbuhan gitu Pak, khususnya pada tumbuhan. Jadi itu tolak ukur saya untuk melihat apakah siswa itu mampu untuk melaksanakan kegiatan diferensiasi produk yang saya inginkan. Wah, ternyata rencana dari yang ingin Ibu capai itu berarti udah lengkap Bu ya? Ya. Sekarang coba Ibu ceritakan kembali Bu langkah-langkah dari rencana itu. Ya, yang pertama saya mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok sesuai dengan
minat belajarnya Pak, yang hobi menggambar, hobi praktek langsung, kemudian yang hobi menulis. Nah, untuk siswa yang hobi menggambar, saya akan menyuruh mereka untuk membuat gambar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, kemudian yang praktek langsung, saya akan menyuruh mereka membuat satu video di mana mereka bisa menunjukkan bagaimana adaptasi tumbuhan yang mereka lihat di sekitar mereka. Kemudian untuk yang hobi menulis, saya akan suruh mereka membuat satu makalah yang menceritakan tentang cara adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi seperti itu Pak. Semoga rencana Ibu berjalan lancar Bu ya. Amin Nah, Pak, terima kasih Pak. tentu dalam melakukan rencana ini Ibu punya komitmen. Iya Pak. Apa komitmen? Komitmennya saya harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa sehingga siswa dapat bekerja sesuai dengan alur yang telah diberikan dan sesuai dengan minat yang mereka miliki. Oke. Kira-kira kapan